Ini entah itu guru honor yang gajinya itu dari provinsi atau mungkin dari, seperti yang kita ketahui, syarat honorer dapat diikutsertakan mengikuti seleksi CPNS dan P3K 2022 kalau misalkan merujuk pada surat edaran terkait tentang pendataan honorer. Kemudian di sini yang masih kita bingungkan adalah terkait tentang honorarium. Honorariumnya ini adalah mekanisme pembayaran langsung yang berasal dari APBN dan juga APBD ya, untuk yang ada di instansi daerah. Selanjutnya kalau misalkan kita melihat klasifikasi status tenaga honorer dan juga tenaga honorer baik itu tendik maupun juga guru ya. Ini adalah ada status guru honor sekolah, kemudian guru honor daerah tingkat 1, tingkat 2, dan juga guru sekolah swasta yang merupakan sumber gajinya pun ini berbeda-beda. Berikut kita akan menyajikan update informasi terbaru terkait tentang pendataan honorer, yaitu yang mana di sini untuk formatnya tentunya masing-masing daerah sudah memberikan pengumuman ya terhadap teman-teman guru honorer yang mana di sini mendapatkan honorarium dari pembayaran langsung, baik itu dari APBN maupun juga APBD. Baru saja BKN menyampaikan informasi penting terkait tentang sumber gaji yang bisa ikut pendataan honorer tahun 2022. Benarkah tidak semua sumber gaji ini bisa ikut pendataan di aplikasi pendataan BKN? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, kita kutip dari jpn.com, yaitu penjelasan BKN soal akun 51, 52, 53 honorer dan calon P3K. Jangan bingung lagi. Kalangan honorer dan guru lulus passing grade yang merupakan calon P3K galau. Mereka bingung apakah masuk dalam kategori pendataan honorer ataukah tidak, karena sumber pembiayaan mereka itu berbeda-beda. Misalkan honorer non-guru itu digaji dari pos belanja barang dan jasa. Kalau di sekolah, guru honorer maupun tenaga kependidikan itu digaji dari dana bantuan operasional sekolah atau juga POS ya, atau juga dari komite. Merespon hal tersebut, Badan Kepegawaian Negara memberikan penjelasan. Menurut Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Sinka, Bapak Suherman, dalam pendataan honorer Pemda harus patokan pada surat edaran Menpan RB nomor sekian tertanggal 22 Juli 2022. Dalam surat edaran tersebut, salah satu hal krusial yang diatur itu adalah syarat sumber gaji honorer. Honorer yang didata itulah sumber gajinya yang berasal dari APBN atau juga APBD, bukan dari pos anggaran belanja barang dan jasa. Apa komponen gaji dari APBN APBD? Deputi Suherman itu menjelaskan adalah yang pembayarannya melalui komponen belanja pegawai langsung. Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan PMK, maka mata anggaran kegiatan ini atau MAK ya, ini dicatat dalam akun 51. Di sisi lain, belanja barang dan jasa itu dicatat dalam akun 52. Untuk belanja modal itu dalam akun 53. Jadi bisa dilihat dari mata anggarannya. Kalau masuk dalam akun 51 berarti bisa masuk pendataan tenaga non ASN, tegasnya. Sebaliknya, sambung Suherman, bila gaji honorer itu dibayar dari akun 52 yaitu belanja barang dan jasa, dan 53 yaitu belanja modal, maka tidak bisa masuk dalam pendataan. Deputi Suherman menjelaskan ini masalah mekanisme pembayaran saja, namun bagaimana mempertanggungjawabkan anggarannya tentu berdasarkan akun standar yang sudah diatur dalam peraturan Menteri Keuangan. Selanjutnya di sini kita buka djpb Kementerian Keuangan.go.id, yang mana di sini kita cek pada bagian klasifikasi anggaran ya, yang dipublish terbaru, yaitu untuk di sini kita bahas yang tadi disajikan itu adalah mata anggaran 51, 52 dan juga 53. Memang di sini untuk 51, 52, 53 itu apa saja sih yang dibahas? Kita cek yang tadi masuk bisa untuk ikut pendataan itu adalah yang dari pos belanja 51. Kalau misalkan kita cek pada bagian belanja pegawai itulah 51. Di sini kita lihat pada bagian pengertiannya dulu. Nah, untuk pengertiannya belanja 51 itu kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah dalam dan luar negeri, baik kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS dan atau non PNS,
sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas fungsi unit organisasi pemerintah. Jadi kalau misalkan kita melihat pada pengertiannya, ini adalah ada istilah penyebutan yaitu status non PNS ya, yang mana seperti yang kita ketahui non PNS itu adalah dapat dikatakan juga sebagai honorer, teman-teman. Kemudian untuk penggunaannya, nah di sini untuk penggunaannya ini adalah dari anggaran 51 untuk belanja pegawai itu adalah di sini belanja gaji dan tunjangan PNS dan TNI Polri. Nah kemudian belanja gaji dan tunjangan yang melekat pada bayaran gaji pejabat negara, kemudian belanja gaji dan tunjangan dokter dan sebagainya, kemudian honorarium untuk pembayaran honor tetap termasuk honor pegawai honorer yang akan diangkat menjadi pegawai dalam rangka mendukung tugas pokok fungsi unit organisasi yang bersangkutan. Belanja gaji tunjangan pegawai non PNS termasuk tunjangan tenaga pendidik dan juga tenaga penyuluh non PNS, termasuk juga di sini disebutkan untuk belanja lembur dan lain sebagainya. Ini adalah untuk yang belanja 51 ya, mulai dari pengertian, kemudian penggunaannya, dan di sini ada pengecualian. Apa ini pengecualiannya ini? Dikecualikan belanja pegawai untuk pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal dan atau kegiatan yang mempunyai keluaran ya output dalam kategori belanja barang. Ini tidak ya, ini dikecualikan. Selanjutnya untuk yang belanja 52 di sini adalah belanja barang dan jasa ya. Untuk pengertiannya, pengeluaran menampung pembelian untuk belanja barang dan jasa. Nah ini kemudian untuk penggunaannya, ini pengadaan barang dan jasa tentunya. Kemudian untuk belanja modal tuh pengertiannya adalah untuk belanja pengeluaran untuk pembayaran perolehan AT atau aset tetap ya, aset tetap lainnya, baik itu aset peralatan dan mesin dan juga lain sebagainya, teman-teman. Jadi kalau misalkan kita cek, kalau misalkan teman-teman masuk dalam mata anggaran 51 itu tadi adalah bisa ikut pendataan. Kalau misalkan 52 ataupun 53 ini tidak bisa ikut pendataan. Sedangkan kalau misalkan kita klasifikasikan status tenaga honorer, ini adalah baik itu guru dan tendik yang di sekolah, itu ada yang statusnya guru honorer sekolah. Artinya di sini kalau misalkan kita disebut guru honorer sekolah ya, jika kita itu yang mengangkat itu adalah satuan unit kerja terendah yaitu kepala sekolah. Kemudian SK kita SK kepala sekolah, dan anggaran pembayaran gaji kita ini adalah dari dana pos. Kemudian untuk yang di sini honorer tingkat 1 itu adalah di lingkup provinsi ya, yaitu memiliki SK gubernur dan pembayarannya mekanisme pembayaran langsung kalau ini dari APBD provinsi. Kemudian yang bupati wali kota ini adalah untuk guru honorer daerah tingkat 2, ini memiliki SK bupati dan pembayaran gajinya ini dari APBD kabupaten atau kota. Nah terkait tentang pembayaran dana pos ini apakah bisa ikut pendataan, tentunya kita berharap bisa semua ya teman-teman. Kalau misalkan di daerah kami ini entah itu guru honor yang gajinya itu dari provinsi atau mungkin dari kabupaten kota punya SK bupati ataupun juga belum, honor daerah ataupun honor sekolah, pembayaran dana pos inilah semuanya diikutkan dalam pendataan. Semoga nanti kita bisa ikut pendataan dan bisa diangkat ya semua menjadi ASN P3K di tahun ini.